Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh di hari ini ternyata kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hidup di dunia yang harus selalu kita ingat dan kita sadar merupakan satu-satunya kesempatan bagi kita untuk berbuat, untuk berjuang dalam rangka meraih ridha Allah, dalam rangka meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kesempatan ini adalah kian hari kian berkurang, kian hari kian menipis, dan pasti satu saat nanti kesempatan ini akan habis dan hilang. Oleh karenanya maka saya selalu mengingatkan kepada diri saya pribadi yang terkadang lalai, dan juga kepada hadirin hadirat saudara-saudari sekalian, tentang kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Mari kita berusaha untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kesempatan itu memang kian lama kian menipis, maka kita berusaha iman kita jangan menipis. Justru sebaliknya, kita upayakan iman kita kian menebal. Kesempatan kian lama kian berkurang, maka jangan sampai iman kita semakin berkurang. Kalau bisa iman kita semakin bertambah. Kenapa demikian? Karena semakin lama tentu kita ini akan mendekati kepada pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekedar pertemuan biasa, tetapi pertemuan luar biasa. Karena kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita terhadap perbuatan, perilaku, dan amal kita selama kita hidup di dunia ini. Maka kalau kebaikan-kebaikan yang kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala demikian banyak, demikian dominan, maka insyaallah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya. Tetapi kalau sebaliknya, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala membawa sedikit kebaikan, malah membawa banyak keburukan, maka tentu ini adalah hal yang mengkhawatirkan. Allah tidak ridha kepada kita dan Allah murka serta mengazab kita. Allah menyatakan dalam Al-Quran,
faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya itu lebih berat, maka dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya. Tapi sebaliknya, dan siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Allah tempatkan dia ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan subuh di hari ini, setelah kita dapat melaksanakan salat subuh bahkan secara berjamaah dan di awal waktu tentunya, kemudian kita lanjutkan bersama-sama, kita mengkaji Islam, kita mendengarkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, sehingga hal itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dalam rangka meningkatkan dan menyuburkan dan juga menjaga keimanan kita. Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah peringatan itu, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kita yang pastinya menuju akhirat. Karena setelah kita hidup di dunia ini, kita akan memasuki alam akhirat. Kalaulah dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan bekal, maka lebih-lebih lagi dalam kehidupan akhirat kita membutuhkan bekalnya. Bekal di dunia ya seukuran dengan lamanya hidup di dunia yang tidak selama-lamanya. Sedangkan bekal di akhirat ya, tentu kita banyak membutuhkan bekalnya karena seiring dengan lamanya bahkan kekalnya hidup kita di akhirat. Kalau bekal di dunia kita semua sudah paham ya, kita membutuhkan harta, ya mungkin praktisnya sekarang uang lah yang kita gunakan serbaguna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita hidup di dunia. Adapun untuk kehidupan akhirat, bekal-bekalnya bukan berupa materi. Bekal-bekalnya adalah nilai-nilai pahala. Dengan sebab kita melaksanakan amal saleh, dengan sebab kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi saya sampaikan, surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk menyongsong hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap segala yang kalian lakukan. Maka dari ayat tersebut, bekal untuk menyongsong hari esok, maksudnya adalah akhirat, adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan subuh di hari ini, di majlis ini, di Masjid At-Taqwa ya, mari kita berusaha untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan modal serta bekal utama untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu syar'i, ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran
dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Nabi, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bagian penting dari mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa menjaga salat. Terutama salat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Mari kita jaga. Dalam artian kita jaga itu apa? Pertama, kita senantiasa menegakkannya, melaksanakannya. Jangan sampai luput, jangan sampai absen. Selagi kita masih hidup dan akal kita masih normal berjalan, maka kita masih tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat fardu yang 5 waktu. Jangan sampai kemudian mencari alasan-alasan sendiri yang itu tidak diterima oleh syariat, kemudian kita meninggalkan sholat. Misalnya ada orang masuk rumah sakit opname, ya, dalam kondisi sakit yang parah. Maka selagi akalnya masih sehat, berjalan dengan normal, maka selagi itu pula dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Jangan karena kenapa sampai tidak sholat, saya di opname sakit parah seperti ini. Maka lakukanlah sholat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tidak bisa melaksanakan gerakan-gerakan dengan sempurna, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuannya. Tidak bisa berdiri, bisa sambil duduk. Tidak bisa duduk, bisa sambil berbaring. Bisa dengan isyarat anggukan kepala. Ya, dalam masalah bersuci toharah, ketika kesulitan untuk berwudu karena mungkin tidak kuat badannya kalau terkena air, ya maka bisa dengan tayamum. Dan tayamum itu sebenarnya pelaksanaannya sederhana, tidak rumit. Ya. Dalam pikiran kita memahami tayamum mesti kita harus mencari debu dan mengumpulkan debu, kan begitu ya? Tidak demikian. Ya, maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'id yang thayyib. Sa'id itu dijelaskan oleh para ulama ahli fikih adalah ma'ala wajhil ard, segala sesuatu yang nampak di muka bumi, tentunya sesuatu yang suci. Ya. Nah, jadi ketika kita misalnya di dalam ruangan di rumah sakit, ya kan banyak benda-benda yang suci, ya, yang dapat kita jadikan sebagai media untuk tayamum, untuk kita tepuk dengan kedua telapak tangan kita, kemudian bertayamum. Ya, bisa mungkin kasur, ranjang, bisa bantalnya, bisa dinding tembok. Ya, asal jangan punggung orang, nanti tersinggung orang. Ini ditepuk, kaget dia. Ya. Nah, laksanakanlah sholat sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, dan masya Allah, ya, ini kita senantiasa disiplin menjaga sholat kita ini betul-betul merupakan salah satu andalan kita yang utama untuk kita menuju akhirat, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan sholat itu juga merupakan sebab kita ini istiqomah di atas Islam dan iman. Ya, kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ya, apa yang kita lakukan dalam sholat, terutama bacaan-bacaannya, itu kebanyakan berisi doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa-doa itu adalah doa-doa yang sangat penting, ya. Di antaranya adalah membaca Al-Fatihah. Hanya ada satu doa dalam surah Al-Fatihah, yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya istiqomah di atas Islam dan iman. Kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan di samping itu juga dalam bacaan-bacaan salat ini banyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam bacaan ruku, dalam bacaan sujud, dalam bacaan duduk di antara dua sujud, kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih, salah satu bacaan yang dapat kita pilih, dan ini yang paling sederhana, bacaan ketika duduk di antara dua sujud, kita mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Tentu kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita merasa, jujur saja kepada diri sendiri, masih banyak melakukan kesalahan dan dosa. Dan tidak adanya jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sebagaimana Allah menjamin mengampuni kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Nah, ini di dalam sholat. Ya, apalagi dalam sehari semalam kita berapa kali melaksanakan sholat? Minimal 5 kali. Ya. Dan mengucapkan ucapan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu sholat itu berulang-ulang. Ini luar biasa. Mari kita maknai, kita cermati apa yang biasa kita lakukan dan kita baca dalam sholat kita. Ini luar biasa. Demikian di dalam kita sholat kan, terutama di ujung sholat sebelum salam, di tahiyat terakhir, dan menurut sebagian para ulama hukumnya wajib membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini luar biasa. Kalau kita misalnya minimal sholat sehari semalam 5 kali, yaitu tepatnya melaksanakan sholat fardu 5 kali, maka tentu kita membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari 4 perkara tadi itu sehari semalam 5 kali. Dan di dalamnya, di antaranya apa? Ada bacaan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dilindungi dari azab neraka dan azab kubur. Luar biasa kan? Semua kita pasti akan masuk ke alam kubur kan? Pasti kan? Pasti. Kalau masuk ke neraka belum pasti. Tapi kita khawatir. Karena apa? Setiap orang-orang yang beriman, sekalipun beriman ya, pasti akan meniti sirat. Apa sirat? Jembatan kecil yang halus tapi menggelincirkan, yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas neraka. Terakhirnya surga. Kita akan menitinya, kita akan melewatinya. Tentu ini mengkhawatirkan. Artinya apa? Kalau sampai terpeleset, kalau sampai tersambar oleh kalalib. Apa kalalib? Pengait-pengait yang menyambar-nyambar ya, yang seperti duri-duri besar yang ada kaitnya, yang itu kemudian berterbangan menyambar-nyambar di atas sirat tadi dan mengenai tubuh orang yang melewati sirat, maka tentunya dapat dipastikan terjungkal ke dalam jurang neraka. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bacaan sholat kita. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Maksudnya apa? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab neraka. Nah, ini kan besar kemungkinannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sering mengupayakan dalam membaca bacaan sholat khusyuk. Ya. Dalam umur kita di dunia ini yang mungkin bertahun-tahun dan kita senantiasa melaksanakan sholat, berapa ratus, berapa ribu kita sholat dan membaca bacaan tadi, insya Allah besar kemungkinannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga apa? Mudah-mudahan ya, dengan sebab kita melaksanakan sholat, pertama apa? Kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam, iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Bahkan sering membacanya. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sering membaca dalam salat kita Rabbighfirli. Ya. Dan kita juga mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur dan juga bahkan dari azab neraka. Karena kita membaca dalam salat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya itu. Perhatikan, ini luar biasa. Salat ini memiliki keagungan. Makanya kita senantiasa berdisiplin untuk melaksanakannya. Gembira, semangat, senang, bergegas menyambut panggilan Allah melalui adzan yang dikumandangkan oleh sang muadzin untuk kita melaksanakan salat supaya kita meraih al-falah, kemenangan. Makanya dalam lafaz azan itu kan seperti itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Kemari, ayo menuju kemenangan. Loh, diajak untuk meraih kemenangan, kesuksesan hidup luar biasa. Harusnya apa? Gembira, harusnya apa? Semangat, harusnya apa? Bergegas. Jangan malah sebaliknya, malah malas, malah merasa berat, malah ketika sibuk kita dengan kesibukan yang kita sedang lakukan, dikumandangkan adzan malah mengatakan, alah wes adzan. Loh, malah alah. Seolah-olah dia merasa apa? Terganggu. Ya, dia merasa berat untuk menyambutnya. Ini dipertanyakan imannya. Ya. Nah, ini maka pada kesempatan pengajian kita di waktu subuh kali ini di majelis ini, insya Allah kita akan mengingatkan kembali kepada diri kita, memperingatkan kembali kepada diri kita tentang keagungan sholat, dan juga nanti beberapa hal perlu kita istilahnya mengevaluasi tentang ilmu kita masalah sholat dalam rangka agar sholat kita ini berkualitas, bahkan kualitasnya semakin meningkat. Ya, kualitas sholat ini yang harus senantiasa kita tingkatkan itu ada pada dua sisi. Sisi pertama sisi dhahir, artinya gerakannya, kemudian bacaan sholatnya kita berusaha untuk mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua sisi batinnya, yaitu apa? Bagaimana hati kita dalam hal niat, maksudnya niat dalam melaksanakan sholat di dalam hati, apakah ikhlas atau tidak? Ya. Apakah memang betul-betul ya sempurna full? Ya. Harapannya dalam sholat ini, dengan sholat ini kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah ada terselip harapan-harapan yang lain kepada makhluk supaya disanjung, supaya dipuji ya. Nah, ini harus diperhatikan kondisi batinnya ya. Dan kemudian apa? Yang kedua adalah istihdarul qalbi wal khusyu'. Bagaimana ketika sholat itu kondisi hati yang selalu bisa hadir. Nah, badannya hadir di masjid, hatinya hadir di Alfamart, Indomaret. Nah, gitu. Tertinggal di rumah gitu ya. Nah, ini kan namanya belum hadir. Badannya hadir di masjid, hatinya belum hadir. Ya, dan kekhusyuan diupayakan ya, itu memang perkara yang tidak mudah ya, khusyuk itu. Ya, kadang-kadang orang sholat tambah khusyuk ngelamunnya. Ya, orang sholat pikirannya berkecamuk macam-macam.
Ya, nah ini hal yang tidak mudah. Mungkin secara dohirnya dia sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi gerakannya, dari sisi bacaannya, tapi ternyata sisi batinnya belum sesuai dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus diupayakan, gitu. Seiring dengan tetap kita disiplin melaksanakan sholat, terus juga sambil kita mengevaluasi, istilahnya memurajaah sholat kita berdasarkan bimbingan ilmu yang kian hari kita pelajari, kian hari semakin bertambah ilmunya tentang sholat. Ya terus terang saya sendiri ini juga masih banyak kekurangan ya di sana sini. Dan ilmu mengenai sholat ini ya tetap kita harus pelajari. Ya, dalam rangka apa? Supaya kita dapat mewujudkan sholat yang begitu bagus, yang begitu sempurna, menurut standar syariat. Karena sekali lagi kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan, sholat ini salah satu andalan kita yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah mungkin kita perlu menyampaikan lagi dan mengulang-ulang kembali ya keagungan sholat, keutamaan sholat. Walaupun ya gerakannya kan sederhana, sholat itu seperti itu. Kemudian tidak lama lah kita melaksanakan sholat. Maksudnya sholat yang fardu 5 waktu ya. Apalagi sholat subuh kan cuma 2 rakaat ya. Tetapi di balik itu ada keutamaan dan keagungan yang besar. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji atau menyampaikan janji bagi orang-orang yang mereka khusyuk dalam sholat mereka dan juga mereka mengupayakan untuk senantiasa menjaga sholat mereka, artinya senantiasa melaksanakannya, jangan tidak ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji, menyampaikan janji bahwa mereka akan mewarisi surga Firdaus yang mereka setelah memasukinya hidup kekal selamanya. Luar biasa kan ini ya? Nah, ini sesuatu yang sangat menarik sekali dan harus kita kejar untuk meraihnya. Ya. Di awal-awal surah Al-Mu'minun, coba kita perhatikan ayat 1 dan yang kedua, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Khusyuk kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan khashi'un adalah sakinuna khaifuna. Tubuhnya orang yang sholat ini tenang. Ya, tidak banyak melakukan gerakan-gerakan di luar konteks sholat, kecuali kalau sangat mendesak, mungkin gatal, ditahan malah tambah gak khusyuk. Iya, mending diselesaikan. Betul. Lah di tangannya ada semut merah ikut sholat, nyokot pisan ya, gigit ya, kuatal kan ya, panas gatal gitu kan ya. Nah, dan kita juga ngelirik, oh semut gitu kan ya. Nah bingung dia, nanti kalau saya garuk berarti saya melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Kalau dibiarkan dia ini ditahan-tahan lah, kok gak tahan, kacau pikiran saya. Bahkan dalam pikirannya nang mari sholat nang tak pateni iki apa semutnya ini kan gitu. Ya, nah maka ya kalau semacam itu ya mendingan sudah diselesaikan saja ya, garuk saja ya, digaruk saja sudah, ya sudah sekali ya selesai gitu. Maksudnya diselesaikan dengan digaruk, setelah itu sudah dia bisa untuk berkonsentrasi dan khusyuk kembali dalam sholatnya. Dan tidak ada tuntunan ataupun
hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau menggaruk itu lebih dari 3 kali berturut-turut salatnya batal gitu. Tidak ada keterangan seperti itu. Ya. Nah. Jadi sakinun badannya tenang, artinya hanya gerakan-gerakan salat yang dilakukan, kecuali kalau ada keperluan yang mendesak. Yang kedua, kondisi batinnya khaifun. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat kita pahami ya, seorang hamba yang ketika salatnya hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa? Akan dihadirkan hatinya bahwa dia sedang menghadap Allah Rabbul Alamin. Allah ada di hadapannya. Tidak mungkin orang yang sholat hatinya itu kemudian takut lalu hatinya pergi kemana-mana. Gak mungkin, itu menunjukkan tidak takut atau kurang rasa takutnya. Coba orang sholat Allahu Akbar, mana mungkin dianggap dia takut kepada Allah sementara hatinya sudah mulai keluar dari masjid, melewati pintunya. Kan gitu ya. Gitu? Kemudian dia cari sandal gitu ya, hatinya itu gitu. Kemudian pergi kemana? Oh, nang pasar lah, situ banyak, kita pilih makanan, minuman, ya, bayang no ini itu lah, ya. Itu menggambarkan kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah melihat segala apapun yang dilakukan oleh hambanya dan mendengar suara-suara dari hambanya, melihat mendengar isi hati hambanya, maka tentu hamba yang takut itu dia akan berusaha untuk memfokuskan pikirannya, hatinya bermuwajjah, menghadapkan wajahnya, bertawajuh, menghadapkan wajah dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketemu ayat yang ke-9, ke-10 dan ya 11 ya. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara salat mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Jadi diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat mewarisi. Ini menunjukkan begitu kuatnya janji Allah kepada orang-orang mukmin yang khusyuk dan menjaga salat mereka mendapatkan surga itu dengan diungkapkan mewarisi. Namanya waris itu kan mewarisi itu kan sesuatu yang sudah merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya, ibaratnya orang meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak dan punya keluarga dekat, ya istri, ya mungkin anak-anak, ya. Maka istri dan anak-anaknya ini mewarisi harta peninggalan suami atau ayah mereka ini. Dan ini tidak bisa kemudian diganggu gugat, itu sudah merupakan hak yang pasti itu. Ya, itu mewarisi. Nah, maka orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salat mereka dan senantiasa menjaga salat mereka itu mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini. Jadi betullah apa yang dikumandangkan oleh sang muadzin setelah memanggil kita kaum mukminin untuk melaksanakan salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kemudian apa? Hayya 'alal falah. Karena janjinya adalah surga, bahkan surga Firdaus. Ya. Kemudian diterangkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya salat ini. Ya, mudah-mudahan saya juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan materi membahas tentang keutamaan dan keagungan salat ini saya dapat pahala yang besar. Karena mengingatkan kepada kita semua tentang perkara yang besar, yaitu salat.
Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani ya dalam kitab beliau As-Sahihah. Yang artinya perkara pertama yang dihisab, yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat dari seorang hamba adalah salat. Jika salatnya bagus, baguslah seluruh amal perbuatannya yang lain. Jika salatnya tidak bagus, tidak baguslah seluruh amalannya yang lain. Seolah-olah salat ini cerminan dari amal seorang hamba, pangkal dari amal seorang hamba. Nah, kalau sudah begitu, maka tentu menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk betul-betul memperhatikan salat kita. Jangan sekedar ala kadarnya. Apalagi asal-asalan sekedar gugur kewajiban. Maka termasuk orang yang tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat ini menandakan dia meremehkan sholat. Ya, hanya sekedar gugur kewajiban. Ya, sholat cuma 1 menit. Ya, lah kan mirip senam kalau seperti itu, hanya gerakan, ya, hanya gerakan jasmani, gerakan badan, gitu. Oh, nggak baca Al-Fatihah saja belum selesai sudah Allahu Akbar menuju ruku. Jangankan ditambahi surah ataupun ayat setelah Al-Fatihah, Al-Fatihahnya aja belum selesai. Iya, lah apalagi sholat berjamaah, ya, imamnya cepatnya ekspres, atau mungkin si cepat, nah itu, ya, si cepat gitu. Ini makmumnya sampai kalang kabut gitu mengikutinya. Belum selesai baca Al-Fatihah sudah Allahu Akbar ruku. Baru bacaan ruku 1 kali sudah Sami Allahu liman hamidah, terus uber-uberan gitu ya. Tapi terkadang makmumnya ya seneng juga, wah ini cocok, ini ekspres, cocok ini dengan saya ini, gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Padahal kan merupakan rukun dalam sholat, tumaknina, artinya tidak tergesa-gesa, tenang. Menikmati gerakan dan bacaan sholat, dihayati. Ya, kita mengupayakan sholat yang tenang, tumakninah, lama, itu saja untuk mewujudkan khusyuk itu tidak mudah. Ya, apalagi kalau sholatnya cepat sekali, tidak bisa memaknai bacaan, bahkan ada kekhawatiran belum selesai membacanya sudah berganti ke gerakan dan bacaan berikutnya. Ya. Ada sebagian jamaah makmum yang merasa kalang kabut karena mungkin mohon maaf sudah sepuh ya. Ini gerakannya kok garai tulang cuklek kabeh ini karena cepetnya. Atau mungkin ada jamaah yang sedang kambuh asam uratnya gitu kan. Ya. Tambah sakit. Ya. Jadi ya kita upayakanlah sebaik mungkin sholat itu. Jangan sekedar hanya gugur kewajiban asal-asalan. Sing penting pokoknya sholat lah itu. Ini prinsip yang salah. Ya, karena di surah Al-Mu'minun tadi yang kita sampaikan bukan hanya yuhafidun tapi khashi'un. Ya, bukan hanya kita menjaga, artinya senantiasa melaksanakan sholat, tapi juga khashi'un. Diupayakan sholatnya khusyuk. Gitu. Ya.
Insya Allah ya, baru satu sisi kebaikan saja, satu sisi ibadah dalam Islam, kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, Allah menjaminkan surga Firdaus dalam ayat tadi. Bukan berarti kemudian yang penting beragama Islam itu sholat saja, ya keliru juga ya. Jadi sholat ini pangkal dari amal seorang hamba. Sampai Nabi SAW mengatakan tidak untuk ibadah yang lain ya, hanya sholat saja ya. Perkara pertama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya bagus, baguslah seluruh amal perbuatannya yang lain. Jika sholatnya tidak bagus, rusaklah, tidak baguslah seluruh amalannya yang lain. Begitu. Makanya kita dalam rangka mengagungkan sholat ini, kita mengupayakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sholat itu bagus. Itu apa misalnya? Toharohnya, berwudunya, jangan tergesa-gesa. Ya, khawatir nanti apa? Wudunya tidak sah. Nah kalau wudunya tidak sah, sebagus apapun sholatnya, ya tetap tidak bagus jadinya sholatnya. Tidak diterima sholat. Ya, demikian mungkin yang berikutnya apa? Kita berpakaian ya, diupayakan yang cocok lah dengan sholat itu pakaiannya. Ya, jangan pakaian buat goes. Nah, ini rodok dehem nih. Nah, itu. Ya, makanya goes itu kalau sampai siang, ya. Perkiraannya ketemu duhur, ya bawa baju khusus untuk sholat dalam tas. Gitu, gampang kok. Gitu. Bawa tas di rangsel atau di jinjing. Wong ditanggulangin banyak tas kok. Gitu. Jangan beralasan Pak gak duwe tas, lu tanggulangin tempatnya orang jualan tas. Sampean kok aneh. Iya nek wong tarik sana jauh ya, dari pusat perdagangan penjualan tas. Di sinilah tempatnya orang jualan tas. Iya, kok alasan aku gak duwe tas Pak loh. Terus ngomong ke saya, nanti tak anter ke tokonya tas, bukan tak kei loh ya. Tak anter gitu. Kok sampai sing bayar dhewe lah ngono ya. Iya. Nah, itu nanti bajunya baju koko lah, gamis lah, jubah lah ya. Masukkan dalam tas. Sarungnya lah, kopiahnya ya. Lah gitu. Khusus kalau bisa tuh untuk sholat, cocok untuk sholat. Ya. Gitu loh. Ini menunjukkan kan sudah kelihatan ya. Indikasinya hambanya ini mengagungkan sholat. Tapi kalau kaos pendek, ngemeringet ya, habis olahraga. Ayo ono coret-coretan apa dagadu apa. Gambar semut keinjak. Ya. Aku diinjak kau kugigit ya. Jadi akhirnya makmum di belakangnya mocong guyu. Nah, lucu lah gitu. Ya Allah ya. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nanti kita akan bahas ya. Khudhu ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, ambillah perhiasan kalian. Maksudnya apa? Pakaian yang bagus, yang bersih, yang rapi, yang cocok untuk sholat. Ketika masuk ke masjid, maksudnya untuk melaksanakan sholat. Nah gitu. Lawang menghadap manusia saja, wah pakaiannya luar biasa. Khusus pakaiannya. Ya, disemprot minyak. Lah itu yang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, kok pakaiannya sak ono-ono. Apa yang sedang dipakai ya itu gitu. Pas habis olahraga, habis mungkin bekerja ya itu. Nah, ini kan dikhawatirkan indikasi kita kurang mengagungkan sholat. Nah, gitu. Ya. Nah, coba kita upayakanlah. Tidak sulit seperti itu. Jadi sudah kita mau sholat itu sudah tergambar ilmunya dari apa yang kita bahas itu loh. Oh, sholat ini adalah pangkal dari
amal-amal hamba. Ini sholat ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagus yang lain amalnya dianggap bagus, kalau tidak bagus amal yang lain tidak bagus, maka saya harus memperbagus sholat saya. Begitu ya. Ini orang yang insya Allah dapat al-falah, keberuntungan. Iya. Nah. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, ya, dan juga dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani hadisnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahtarikuna, ya. Fa idza shallaitumus subha wa salatha thumma tahtarikuna. Fa idza shallaitumudh dhuhra wa salatha thumma tahtarikuna. Fa idza shallaitumul asra wa salatha thumma tahtarikuna. Fa idza shallaitumul maghrib wa salatha thumma tahtarikuna. Fa idza shallaitumul isya'a wa salatha thumma tanamuna fala yuktabu alaikum hatta tastayqidu. Fala yuktabu alaikum hatta tastayqidu. Kalian binasa karena dosa. Ya. Dalam keseharian kita sepertinya tidak lekang dari ada saja dosa yang dilakukan. Padahal tidak ada yang membuat seorang hamba binasa kecuali karena sebab apa? Dosa. Iya, kan gitu. Kata Nabi diulang lagi, kalian binasa karena dosa. Ya. Jika kalian mengerjakan sholat subuh, maka sholat itu akan membersihkannya. Membersihkan apa? Dosa. Seperti tadi kita sholat subuh, insya Allah ya. Nah itu menjadi sebab dosa kita ini dibersihkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian binasa karena dosa. Nah, begitulah yang terjadi pada seorang hamba yang sudah sholat, setelah itu masih saja ada dia melakukan apa? Kesalahan lagi, melakukan apa? Dosa lagi. Ya. Kemudian jika kalian mengerjakan sholat duhur, nah, setelah subuh ketemu nanti apa? Sholat duhur. Gitu loh, okay? Dipahami kan? Gitu. Ya. Maka sholat itu akan membersihkannya, dibersihkan lagi. Loh, jadi ibaratnya debu kotoran menempel di kaca, niku rajin dilap kacanya. Gitu. Sehingga insya Allah tetap kaca itu bening, jernih, bersih karena rajin dilap. Nah coba kalau dibiarkan, gimana? Menempel lekat-pekat sampai berkarat, susah nanti dibersihkannya itu. Ya. Ini gambaran bagaimana fungsi sholat itu terhadap jiwa kita, bisa membeningkan jiwa kita, membersihkan jiwa kita dari noda-noda dosa. Ya. Kemudian kalian binasa karena dosa. Jika kalian mengerjakan sholat asar, ketemu asar setelah duhur. Tapi setelah sholat duhur tuh ada saja mungkin dosa yang dilakukan lagi, ya. Nah, tapi setelah itu ketemu asar, dia melaksanakan sholat asar, maka sholat asar itu akan membersihkannya. Kemudian kalian binasa karena dosa. Jika kalian mengerjakan sholat maghrib, habis asar ketemu maghrib, maka sholat itu akan membersihkannya. Gitu ya. Jadi ini proses pembersihan dosa secara berkesinambungan karena kita sholat berkesinambungan. Jadi betapa kita butuh dengan sholat itu. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Kita yang butuh sholat kita. Ya, di antaranya pembersih dosa-dosa. Makanya
Kenapa kok sampai berat melaksanakan sholat, malas melaksanakan? Ini perlu kita introspeksi diri. Perlu coba ilmunya ini dikeluarkan kembali dari ingatan-ingatan kita karena kita sudah mempelajarinya. Nah. Kemudian kalian binasa karena dosa, jika kalian mengerjakan salat Isya, ketemu Isya, maka salat itu akan membersihkannya. Loh, inilah gambaran kita seorang mukmin yang salat sehari semalam terus dikerjakan, berkesinambungan. Kemudian kalian tidur, maka tidak ada dosa yang dituliskan atas kalian hingga kalian bangun. Masya Allah. Itu loh fungsinya sholat fardu 5 waktu. Mungkin saja sebagian orang kafir iri. Karena apa? Ibadahnya tiap hari selalu dilaksanakan dan berkesinambungan. Bukan cuma sepekan sekali. Nah, makanya kalau iri, monggo masuk ke dalam Islam, kan gitu. Ini orang mukmin ini makanya perlu kepada ilmu untuk mengokohkan tentang keislaman, keimanannya. Bahkan dia merasa betul-betul nikmat di dalam Islam karena dia memiliki ilmu yang cukup. Ya. Nah, itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terperinci bagaimana fungsi dari salat fardu 5 waktu yang dikerjakan secara terus-menerus kontinu. Ya, jadi misalnya nanti ya kalau kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan ya kita habis sholat subuh menuju duhur kan agak lama. Mungkin kita melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, dosa ini, dosa itu. Datang duhur, alhamdulillah saatnya ini untuk apa? Membersihkan kembali hati kita dari dosa. Catatan amal kita yang tadinya ada catatan dosa ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab salat. Gitu. Ya. Nah, ini sebagian saya sampaikan kembali tentang keutamaan sholat. Ya minimal sholat fardu 5 waktu. Terlebih lagi nanti kalau ditambahi dengan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah, Masya Allah lebih utama lagi. Karena diantara keutamaan sholat nawafil itu dapat menambal kekurangan, kebocoran dalam pelaksanaan sholat-sholat fardu. Ada qobliyah, ba'diyah, ada qobliyah, ba'diyah. Belum lagi sholat-sholat yang bukan rawatib, sholat sunnah yang bukan rawatib, sholat-sholat sunnah yang berdiri sendiri. Maka jadikanlah sholat ini sebagai salah satu hobi kita. Walaupun tidak perlu ditulis di buku diari. Segala popo sing ditulis di buku diari hobi apa? Goes, enggak apa-apa. Iya. Tapi aslinya banyak hobi yang lain, bahkan itu jauh lebih utama lagi, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Hobi sholat. Ya, hobi sholat. Masya Allah, pahalanya besar. Bekal-bekal untuk kehidupan akhirat kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita memperhatikan untuk meningkatkan kualitas salat-salat kita ya. Di antaranya yang pertama adalah kita mengupayakan mengerjakan salat fardu 5 waktu di awal waktu. Syukur-syukur kita mengambil fikih ya dalam masalah sholat, hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki muslim itu wajib ya, insya Allah itu nanti otomatis dia akan selalu mengerjakan sholat fardu 5 waktu di awal waktu, kecuali kalau di sebagian wilayah
Adzannya aja diundur-undur. Sholat asar adzannya 4:30. Katanya nunggu buyarannya orang dari sawah. Wah, ini repot. Tentunya ini tidak dilakukan di awal waktu jadinya, di tengah-tengah. Ya. Nah, tapi kalau kita ini, insya Allah wilayah Sidoarjo ini, wilayah Sidoarjo yang saya tahu, alhamdulillah bagus. Ya, ini perlu kita syukuri, di mana azan-azan dikumandangkan ya sebagai pertanda datangnya waktu sholat dan juga panggilan untuk sholat itu memang di awal waktunya. Sehingga otomatis setelah itu pelaksanaan sholat berjamaah di masjid pun ya di awal waktunya. Nah, kita kalau mengambil pendapat fikih masalah hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki bahwa hukumnya wajib, ya alhamdulillah. Otomatis kita melaksanakannya di awal waktu. Kalau saya, ya itu pendapat yang saya pilih. Karena memang ada ikhtilaf atau perselisihan di kalangan para ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim, "Shallis salata li waqtiha." Salatlah engkau tepat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, ya, yang utama adalah di awal waktunya. Riwayat Imam Muslim juga dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya amal apakah yang paling utama, beliau menjawab sholat di awal waktunya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi wahai Nabi? Beliau menjawab berbakti kepada orang tua. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi wahai Nabi? Beliau menjawab jihad di jalan Allah. Jadi seolah-olah ini di tiga hal ini disejajarkan gitu lah. Sholat di awal waktu, berbakti kepada orang tua, jihad fi sabilillah. Artinya sholat di awal waktu ini seakan-akan disejajarkan atau disederetkan ya dengan dua amal kebaikan yang luar biasa, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan jihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua, diusahakan mengerjakan sholat-sholat sunnah itu di rumah. Tapi bukan wajib di rumah ya. Afdal, lebih utama di rumah. Kecuali sholat tahiyatul masjid, jangan di rumah. Nah itu nanti jadi tahiyatul bait. Jadi bahasa Arab nolah ya. Maksud tahiyatul rumah. Terutama sholat sunnah ba'diyah maghrib itu sangat ditekankan dilaksanakannya di rumah. Tapi bukan berarti tidak boleh, di masjid boleh ya. Gitu. Seperti saya, misalnya sholat subuh di awal waktu di sini bahkan ngimami. Ya kan nggak mungkin sholat sunnah qobliyah subuhnya di rumah, ditarik sana. Lah makanya. Iya. Ya napa niku? Iya. Ngilang saya gitu kan, cepet ke sini. Ya, gimana lagi ya? Saya sholatnya sunnah qobliyah subuhnya di masjid ini gitu. Tapi kalau jenengan ya masih memungkinkan. Iya. Nama? Lain maka tadi hukumnya tidak wajib. Apalagi karena ada satu kebaikan lain yang mendesak, yaitu semacam muadzin yang biasanya ada. Khawatirnya nanti adanya kok mesti nelat gitu dibanding masjid-masjid yang lain. Apalagi muadzinnya rumahnya jauh dari masjid. Kan gitu. Kenapa? Pak Imam Makas sholat yang khusus. Mana Pak? Ada Pak Imam di sini. Hati-hati, sampean ojo ujub di jokno iku mang.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan, ya. Afdalu sholatikum fi buyutikum illal maktubah. Sebaik-baik salat kalian adalah salat yang dikerjakan di rumah kecuali salat wajib. Ya, itu. Kemudian di hadis yang lain riwayat Imam Muslim sahih, idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan salatnya di masjid, hendaklah dia menjadikan bagian dari salatnya itu di rumahnya. Ini berkaitan dengan salat ba'diyah, ya, rawatib ba'diyah. Jadi kalau dengan ungkapan kita, kasih rumah kalian itu jatahnya untuk dijadikan tempat apa? Sholat. Jangan hanya selalu sholat itu dilaksanakan di masjid, di rumah Allah, tapi juga di rumah kita, supaya dapat bagian kebaikannya. Nah, kata Nabi SAW, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan kebaikan dengan sholat itu di rumahnya. Maka di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, cahayailah rumah-rumah kalian dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Ya. Sehingga akan terasa kok efeknya secara batiniah, terutama dirasakan bagi orang-orang yang beriman apabila di suatu rumah itu memang di dalamnya sering dilaksanakan sholat, ada ketenangan, ada sakinah, ya, adem. Walaupun rumah itu sederhana, walaupun tidak pasang AC, gitu. Nah, sama saja hukumnya, walaupun rumah milik orang lain yang kita sewa, iya. Itu pokoknya di rumah, bukan di masjid. Ya, jadi dalam rangka juga untuk mencahayai rumah kita, jadikanlah sholat-sholat yang sunnah itu di rumah. Itu lebih afdol, lebih utama. Dan insya Allah rumah yang sering dipakai untuk sholat itu menjadi tempat yang membuat tidak betahnya jin-jin yang jahat, gitu. Bangsa-bangsa jin yang jahat. Sering di dalam rumah itu dibacakan Al-Quran, apalagi surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan lari menjauh, bukan mendekat, ya, dari satu rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Kalaupun nanti mungkin ada jin-jinnya, jin-jin yang soleh, jin muslim soleh, sepaham dengan penghuni rumahnya, ya. Makanya kadang-kala juga ketika penghuni rumahnya tidurnya agak malam, ngantuk, ya, mendekati subuh kok nggak bangun-bangun, kadang-kala ya dijauhin sama. Nah, itu kan tidak masalah, jangan dipermasalahkan, gitu ya. Nah, dibantu dalam kebaikan, kan gitu ya. Dibantu dalam kebaikan. Orang cuma dijauhin, kecuali nek digerojok banyu sak ember lah, itu baru. Gitu. Ya. Ya bisa jadi itu apa? Ya, selain kita ada penghuni yang lain, tapi soleh. Tidak menghalangi kita dalam kebaikan, justru malah mendukung.
Mungkin kita sholat malam juga dia ikut gitu. Tapi ini sampean ojo ingat-ingat ucapan saya dibayang-bayang no ya. Sholat tahajud bangun 2:30 jam 2 sendirian. Wah, kok merinding ya bulu kuduk. Ingat ucapannya Ustaz di masjid waktu pengajian. Kok nang buri iki akeh melok jamaah nang aku. Akhirnya dia enggak tenang sholatnya, ketakutan. Nah, ini keliru. Gitu. Ya. Jadi ya sudah biasa saja. Kalaupun ada, ya mereka tidak mengganggu. Betah dengan rumah-rumah yang memang sesuai dengan mereka. Ya mereka hamba-hamba Allah juga yang soleh. Gitu. Ya, jadi untuk menjadikan rumah itu betah dihuni ya tidak hanya hal-hal yang sifatnya fisik saja. Ada yang sifatnya unsur-unsur batiniah tadi. Yaitu diantaranya apa? Dengan sebab sholat-sholat sunnah sering dilaksanakan di dalam rumah tersebut. Gitu lah. Iya. Lawes rumahnya besar, rumahnya juga sudah lama, banyak ruang-ruangan juga jarang ditempati. Ya, nah, iya, ya penghuninya juga hampir tidak pernah sholat di dalam rumahnya. Nah itu. Jadi ya kesannya ya angker surem gitu. Nah ini, nah, dan ini adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tuntunan Nabi SAW. Ya, kemudian satu lagi, yang berikutnya, nah ini yang tadi kita sampaikan, mengenakan pakaian yang bersih, yang suci, yang rapi, ya tidak harus baru ya. Tidak harus baru. Ya bisa jadi baru nggak pernah dipakai, ya, jadinya ya baru dipakai. Ya, sesuai untuk sholat, bajunya, pakaiannya. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di tiap memasuki masjid. Termasuk di sini para ulama fikih ketika membahas hukumnya kopiah atau pakaian penutup kepala. Ini istilahnya macam-macam, mungkin kita menyebutnya kopiah. Kalau orang Timur Tengah itu pakai imamah, serban yang dililitkan di kepala. Bisa juga dililitkan, bisa juga dikerudungkan. Itu namanya apa? Imamah. Ya. Nah, ini kan termasuk juga zina. Oleh karena itu kalau kita sholat, laki-laki maksudnya ya, mengenakan penutup kepala, kopiah atau imamah, ini afdol, sunnah, sekalipun bukan kewajiban, apalagi syarat, bukan syarat. Jadi kalau ada seorang laki-laki sholat tidak mengenakan penutup kepala, ya sholatnya sah ya. Tapi seandainya dia mengenakan penutup kepala semacam imamah ataupun kopiah, nah itu lebih utama, masuk dalam kategori apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran tadi, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ini penutup kepala semacam kopiah ini termasuk zina, perhiasan. Ya silakan, ini sesuai dengan biasa yang lazim di kalangan kita. Bagaimana kopiah itu tentu ya beragam ya, macam-macam. Ada yang kopiah koyo Bung Karno ya, peci songkok lah itu. Ada yang ya kayak saya ini yang bunder ini gitu. Silakan macam-macam, silakan. Gitu. Musim itu songkok sing dukur kayak sep. Soalnya saya
beberapa minggu yang lalu kan khutbah Jumat di Masjid Ubalan, Pacet. Coba nih sampean goes, coba ke sana. Goes mana? Ada itu teman kita itu pakai kopi seperti itu. Ternyata beliau ini chef. Lagi ketika saya tanya, sampean kok saya seneng gak kopi dukur, aku chef loh. Sak kopi aja sholat yo nyesuaiin chef kayak gitu. Sampai saya pas khutbah Jumat kaget karena waktu itu khutbah Jumat tapi jamaahnya masih sedikit. Orang masuk satu persatu, saya mesti memperhatikan orang masuk di pintu. Pas kemudian orang itu masuk, kaget saya. Pakai jubah hitam, kopiahnya hitam, dukur, kaget saya gitu. Ya Allah. Nah, itu. Gitu. Nah, ya Allah alam mungkin itu ya hukum asalnya boleh lah. Tapi kalau membuat orang jadi apa ya? Diperhatikan semua orang, ya ini kan khawatirnya nyelih dewe itu kan kalau dalam masalah pakaian namanya pakaian syuhroh. Pakaian yang nyelih dewe gitu istilahnya. Tapi kalau memang itu sudah menjadi hal yang biasa, sudah lazim, ya tentu hukumnya ya boleh-boleh saja. Nah, asalkan tingginya jangan dilebih-lebihkan lagi, kan itu tambah menarik lagi kan gitu ya. Gitu loh. Sampai masuk masjid harus bungkuk karena apa? Iya, kopiahnya nyundul, ke bingkainya pintu situ. Nah ini kan sudah tak wajar lah berlebihan. Nah, gitu. Ya apa kan gitu ya. Nanti khutbah gitu kan semua jamaah cuma perhatikan kopiahnya saja, gak diperhatikan ceramahnya. Gitu. Iki kopiah tuku nang ndi lah gitu, pikirannya gitu. Nah, iya. Jadi yang ya sesuai dengan uruf lah. Uruf itu kebiasaan yang berlaku dan sudah umum lah digunakan di tempat-tempat tertentu. Itu memang pakaian itu kan bermacam-macam, termasuk kopiah juga. Ya. Cuma di Indonesia ini ya karena memang kulturnya, budayanya memang mudah menyerap budaya dari luar berbagai macam ya, maka macam-macam ya. Termasuk kopiah ini kan gitu. Kalau orang Melayu dan sekitarnya ya songkok itu kan. Songkok. Nah, kalau imamah itu dari Timur Tengah, Ya. Jadi masalah penutup kepala itu Nabi SAW tidak menyampaikan sesuatu yang pakem, itu bergantung kepada daerahnya masing-masing yang memang itu dianggap pantas lah gitu. Ya. Ya sehingga bagaimana hukumnya kita sholat memakai kopiah? Nah ini insya Allah lebih utama, gitu. Afdol masuk ke dalam apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran zinah tadi. Iya. Perhiasan yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setidaknya hukumnya sunnah afdal. Ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sudah dirasa habis untuk kita hadir di majelis taklim pada kesempatan pagi hari ini, ya mungkin insyaallah di waktu yang akan datang kita bisa melanjutkan kembali pembahasan mengenai upaya-upaya kita dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas sholat kita. Ya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Ya, mungkin untuk sementara pertanyaan tidak dibuka, insya Allah mungkin nanti ya di pertemuan yang akan datang. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.